Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau sharing kepada teman-teman semua tentang box saklar dan stop kontak. Jadi ini box saklar yang tipe outbow ya, saklar dan stop kontak. Di video sebelumnya saya udah bikin yang tipe inbow. Kalau tipe outbow bedanya dengan inbow ya otomatis pemasangannya ini di expose ya, kelihatan di luar dinding. Jadi ini boxnya bakal kelihatan semua setelah nanti selesai dipasang seperti itu. Kalau inbow dia kan ditanam di dalam dinding ya. Jadi kalau yang outbow ini dia coba saya kasih tunjuk seperti ini. Jadi ini dinding, ini kelihatan rumah atau mangkokan atau box saklarnya ini kelihatan seperti ini teman-teman. Dia finishingnya otomatis lebih bagus dibandingkan yang tipe inbow, lebih halus karena dia fokus di estetika juga selain di fungsi ya. Kemudian ini saya ada 6 sampel merek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ada contoh sampel 6 box dari 6 merek yang berbeda. Ini ada Schneider, kemudian ini ada Architect, kemudian ini ada Panasonic, ini Bosch. Kalau dulunya itu kalau nggak salah Clipsal teman-teman. Ini Legrand dan ini si Philips teman-teman. Jadi ada 6 merek yang berbeda ya. Hampir semuanya sama. Kalau yang tipe outbow itu pemasangannya dia pakai screw seperti ini teman-teman. Jadi semuanya udah disediain screw ya. Udah ada screw-nya, udah ada slot buat screw-nya. Kemudian dia juga ada jalur buat kabel, perkabelannya nanti pipanya. Ini ada di setiap sisi ini teman-teman. Kalau di sini kan kelihatannya polos ya. Cuma kalau teman-teman lihat dari dalam nih, ini ada nih, bisa kelihatan nih. Ini bisa dipatahin. Ada 4 sisi. Nah, kalau dari belakang nih, 1, 2, 3, 4. Ini ada slot 4 sisi yang bisa dipakai. Teman-teman terserah nanti mau pakai yang mana. Dan kemudian ini juga lebih tipis teman-teman dimensinya. Jadi buat matahin tuh gampang. Cuma tetap harus pakai alat bantu ya. Pakai tang kombinasi dipotek seperti itu. Ini juga ada slotnya, ada kalau ini cuma 2 sisi teman-teman, atas dan bawah. Ini juga sama harus dipotek dulu. Di tengah juga ada, di belakang sorry. Kalau di belakang udah pasti ada ya. Kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini ada 1, 2, 3. Kemudian merek berikutnya dari Panasonic. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini udah saya potek. Kalau ini tuh dia pakai tangan kuat teman-teman. Apa? Karena dia tipis ya, tipis banget nih. Coba nih. Nih. Tuh. Gampang ya, cuma tetap harus pakai alat bantu kalau mau rapi. Ini kan masih tajam-tajam nih. Kemudian ini yang merek Bosch, yang dulunya Clipsal. Ini coba lihat dari belakang, ada 4 sisi juga. 1, 2, 3, 4, dan di belakang. Nah ini dia dikasih keterangan 20 atau 25 mm nih pipa yang bisa masuk ke sini teman-teman. Bagus ya, ada keterangannya. Kemudian ini yang merek Legrand. Ini bentuknya hampir mirip teman-teman. Antara Legrand dan juga Bosch. Kurang lebih mirip ya. Ini juga ada 5 lubang, 5 jalur 1, 2, 3, 4, dan terakhir di sini 5. Kemudian yang terakhir nih dari merek Philips. Nah, kalau Philips ini cuma ada 2 slot, atas dan bawah. 3, sorry. Ada 1, 2, 3. Cuma uniknya kalau Philips dia bisa dibongkar pasang, teman-teman. Jadi ini dia pakai model klip-klipan seperti ini. Jadi bisa dilepas ya, coba. Nah, kayak gini. Bisa dibongkar pasang, teman-teman. Jadi bisa dipasang lagi. Seperti itu. Tinggal didorong aja. Jadi kalau yang Philips ini dia bisa dibongkar pasang, tutup atas bawahnya. Kemudian berikutnya ada slot juga buat lubang visor atau paku teman-teman. Harusnya sih pemasangannya lebih baik pakai visor ya, biar lebih kokoh. Jadi ini ada slotnya 1, 2, 3, 4. Semuanya udah dikasih slot ya. Cuma ada yang masih ditutup, maksudnya ada yang tertutup seperti ini. Nah ini kan masih buntu ya, belum berlubang. Kalau yang ini, nah yang ini dia udah, sorry. Yang ini dia udah ada lubangnya nih. Teman-teman tinggal pilih mau pakai yang sebelah mana. Nah, buat slot lubangnya nih yang masih buntu ya, ngelubanginnya itu bisa teman-teman tusuk atau dibor langsung. Ada beberapa itu yang bahannya tipis, teman-teman. Jadi ini kan tutup ya. Ini buntu nih. Ini ada yang ditusuk aja itu bisa udah copot, udah berlubang maksudnya. Kalau ini tebel ini tebel. Saya bakal coba cari yang tipis. Nah, ini nih. Ini tipis, teman-teman. Kelihatan nggak? Ini dia tipis ya. Ini sedikit kayak semi transparan, jadi kelihatan kan. Coba ini saya tusuk harusnya gampang nih. Tuh, tuh ini diginin aja udah berlubang. Coba lagi ya ini. Jadi nggak perlu dibor teman-teman, cukup teman-teman tusuk pakai alat bantu itu dia udah bisa berlubang. Nah, tapi di beberapa merek itu juga tebel, jadi teman-teman harus ekstra buat ngelubanginnya entah dipaku atau pakai skru langsung atau dibor juga tergantung metode teman-teman. Cuma ada beberapa tuh yang tipis kayak gini tadi. Ini tadi merek Panasonic dia tipis. Ini sebenarnya ngebantu kita dalam proses kerja ya, jadi kita nggak perlu terlalu banget effort gitu buat ngelubangin. Kemudian persamaan berikutnya di antara keenam merek ini, itu hampir semuanya sama teman. Jadi
konsepnya adalah dia dibikin tertutup kecuali buat nanti yang misalkan dipakai buat jalur akses kabel, teman-teman. Nah, kenapa dibuat tertutup? Nah, ini contoh nih. Ini yang Legrand ya. Ini tertutup ya. Soalnya nanti kan ini di-expose nih. Itu semuanya rapet semuanya. Cuma ini nggak waterproof ya teman-teman ya. Ini cuma sekedar tertutup rapet. Nah, kemudian berikutnya saya mau bahas soal ini nih, lubang skrunya, slot yang disediakan buat lubang skru atau bautnya. Ini masing-masing pabrikan nih beda-beda ya teman-teman ya. Ini contoh saya ambil yang Schneider ya. Ini dia lubangnya ini dari plastik teman-teman. Maksudnya dari plastik ya dia nggak ada tambahan metal atau besi buat nut atau penguncinya. Ini coba saya liatin dari belakang, polos ya, nggak ada apa-apa. Beda kayak misalkan contoh ini yang merek Philips. Nah ini kan ada kuningan teman-teman di sini. Ini kuningan ya, harusnya sih kuningan teman-teman. Jadi kayak semacam nut atau pengunci di sini. Jadi nanti baut atau skrunya tuh udah pasti ada yang ngunci gitu. Dan bautnya juga nggak sembarangan asal baut yang dipasang teman-teman. Tiap teman-teman beli biasanya ada satu paket udah dapat baut atau skrunya. Jadi ini tinggal teman-teman pasang aja. Ini udah bawaan dari sana, ada penguncinya. Jadi udah ada lubang, udah ada ulirnya ini ya. Kalau saya liatin dari dalam, dari belakang nggak begitu kelihatan ya. Buat di merek lainnya, ini merek arsiteknya juga ada nih ulirnya. Nah, kalau ini kelihatan ya dari belakang nih, dia modelnya nut seperti itu, nut seperti yang biasanya. Cuma dia udah dipasang di dalam. Kemudian ini merek Legrand nih juga ada ulirnya, teman-teman. Kelihatan nih. Nah, ini dari belakang kelihatan ya, jelas ya. Kemudian yang merek Bosch, ini juga ada ulirnya, tuh kelihatan ya. Kemudian buat yang Panasonic, ini sebentar, kayaknya sama kayak si Schneider, teman-teman. Jadi dia nggak ada penguncinya, murni dari plastik ulirnya teman-teman. Nah bener, jadi yang Panasonic ini juga nggak ada ya, nggak ada penguncinya lagi. Dia emang udah ada ulirnya cuma dari plastik seperti itu. Tentunya material dari plastik dan juga yang dari metal seperti ini dari kuningan nih ya, itu beda ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman nanti udah dipasang nih untuk pertama kali pemasangan mungkin nggak berefek macam-macam. Cuma ketika teman-teman sering bongkar pasang saklarnya, ini takutnya ketahanannya nggak sedurable yang ini nih. Jadi kalau ini kan udah pasti udah keras lah. Kalau plastik kan lama-lama bisa kemakan ya. Jadi kalau menurut saya, kalau buat dibongkar pasang seperti itu, meskipun kita di rumah jarang bongkar pasang, cuma buat pengetahuan teman-teman aja. Kalau yang model seperti ini, yang plastik, setelah sering dibongkar pasang, nanti lama-lama nggak ngunci si skrunya ini teman-teman. Jadi lebih kalau untuk daya tahan lebih bagus yang seperti ini. Dan juga nih teman-teman lihat ya, kalau dari plastik pasti ulirnya pasti kasar teman-teman. Ini dia ulir-ulir yang kasar ya. Kalau buat yang dapat yang seperti ini, biasanya ulirnya tuh lebih halus teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian kalau di tipe box yang inbow, teman-teman bisa beli dua merek yang berbeda dipasang. Jadi maksud saya contohnya ini merek Arsitek Inbow ini ya. Teman-teman pasang saklar Legrand, ini cocok-cocok aja teman-teman. Nah, kemudian kalau buat box yang outbow, teman-teman harus beli satu set ya. Jadi kalau boxnya ini Philips misalkan, teman-teman juga harus beli yang merek Philips karena banyak banget pertimbangannya. Salah satunya ada profil boxnya. Dengan kalau dibandingkan yang satu seginya melengkung, yang satu kotak bulat yang satunya kotak persegi seperti ini ya. Takutnya beda beda ukuran dan beda profil nanti nggak cocok teman-teman kalau di Kanibal beda merek seperti itu, kecuali mungkin kayak gini nih, ini sama nih ya, ini hampir sama banget teman-teman, jadi dimensinya juga sama persis ya. Jadi kalau yang seperti ini mungkin masih bisa cocok teman-teman. Kemudian ini juga sama si arsitek nih cuma beda dikit. Kalau yang lainnya kan ini ada yang melengkung seperti ini juga melengkung cuma lebih kotak daripada ini, jadi beda-beda. Nah, ini coba saya pasang ya. Ini Legrand. Saya punya saklar Legrand. Kalau ini kan karena bentuknya dia persegi kotak seperti ini, otomatis kalau dipasang di yang melengkung nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, ini saya pasang di Philips nih. Dia dilihatnya nggak cocok teman-teman. Ini juga ada celah atas bawah karena dimensinya beda. Saya pasang di Schneider juga apalagi ini lebih kecil jadi nggak cocok teman-teman ya. Nah, cuma kalau saya pasang di ini kan Legrand sama Legrand otomatis sama ya. Nah, kalau saya pasang di yang merek Bosch ini yang kurang lebih dimensinya sama, mirip, ini cocok teman-teman. Nih, ini sama ya.
bisa, cuma dia warna putihnya beda teman-teman. Jadi tetap ada pembedanya ya. Jadi ya emang bagusnya tetap harus satu merek, satu set seperti itu. Nah, kalau yang ini arsitek nih, ini meskipun sama, cuma jadinya juga aneh juga hitam sama putih. Kayaknya sama-sama hitam ya. Kemudian saya punya merek MK teman-teman. Ini ya. Ini MK karena dia profilnya kotak seperti ini. Kalau saya pasang di sini, ini sama ya. Bisa ya, cuma tetap ada selisih. Nggak bisa 100% sama. Kemudian ini dia juga ada celah-celahnya seperti itu. Kalau saya pasang di arsitek juga sama. Memang harusnya tetap kalau box outbow sebisa mungkin satu set dengan saklar atau stop kontak yang nanti bakal dipasang teman-teman. Kemudian untuk jalur-jalur pipa instalasinya ini semuanya juga udah disediain kayak gini. Buat yang merek apa namanya ini? Bosch ya, merek Bosch dan juga Legrand. Ini kan hampir sama ya teman-teman ya. Profilnya dia jalur pipa instalasi kabelnya dia modelnya kayak gini nih. Bila dari belakang juga kayak gini. Nah, cara ngelubanginya gimana? Teman-teman ini butuh tang teman-teman. Saya bakal contohin salah satu ya. Ini saya ambil yang merek Legrand. Ini cara ngelubanginya teman-teman pakai tang dari belakang. Teman-teman pilih salah satu, misalkan yang ini. Nanti jalur pipa kabelnya mau dari sini. Ini teman-teman potek kayak gini teman-teman. Nah, teman-teman potek kayak gini. Tuh. Nah, seperti itu. Kalau misalkan udah seperti ini, baru ini nanti diketok teman-teman. Ini teman-teman taruh di bawah, kemudian teman-teman ketok pakai obeng. Kalau tespen sayang ya, nanti tespennya rusak ini teman-teman pakai. Teman-teman ketok kayak gini. Jadi ini nanti berlubang. Sebenarnya ini kalau buat jalur kabel, 3 kabel udah cukup. Cuma kalau teman-teman mau pakai tiga-tiganya dipatahin semua. Karena kan tiga-tiganya teman-teman patahin semua juga nggak apa-apa. Ini dua ini dibiarin nggak apa teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Ininya teman-teman pakai tang buat motekin. Nah ini kayak gini nih. Tuh. Nah kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk jalur-jalur kabelnya semuanya udah ada. Udah disiapin jalur-jalur kabel juga. Jadi untuk video sharing tentang box top kontak dan saklar yang tipe outbow sampai di sini teman-teman. Semoga videonya bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya.